Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Sudah ramai ya soal membicarakan P21 atau jumpa pers kemarin ya Polda Metro Jaya umumkan soal P21 berkas perkara ijazah Jokowi. Apakah Roy Suryo akan ditahan atau tidak atau batal ditangkap? Banyak yang kemudian menganalisa, salah satunya ex Wakapolri Agroseno begitu kan mengatakan bahwa jika telah terjadi restoratif justice dalam suatu laporan polisi begitu, maka secara hukum perkara tersebut dianggap selesai. Kenapa kok masih ada hukum yang kemudian mentersangkakan secara individual, bukan lagi klaster pertama, bukan lagi klaster kedua? Roy Suryo ini bisa saja batal ditangkap atau masuk penjara begitu kan. Nah, menurutnya RJ ini tidak berlaku perorangan ya, melainkan melekat pada LP yang menjadi dasar perkara. Artinya apa? Artinya jika RJ diberikan kepada salah satu pihak dalam LP tersebut begitu kan ya, maka penyelesaian hukum yaitu berlaku untuk keseluruhan perkara yang tercantum dalam laporan itu. Itu yang Agroseno yang mengatakan begitu kan. Ex Wakapolri. Kenapa sekarang ini justru begitu kan ya melakukan Polda Metro Jaya umumkan soal P21 berkas perkara ijazah Jokowi sudah lengkap, sudah dilimpahkan ke kejaksaan, nanti kita nunggu di persidangan begitu kan ya. Yang menentukan P21 itu kan kejaksaan, bukan polisi. Kan seharusnya itu begitu kan. Ini banyak sekali komentar-komentar dari netizen ya. Bisa saja begitu kan ya, bisa saja berkas laporan Jokowi ini di Polda Metro Jaya tidak akan pernah DP21-kan oleh kejaksaan. Sebab semua aturan-aturan yang ada mengatakan kasus itu sudah berhenti demi hukum. Apa yang disampaikan oleh ex Wakapolri Agroseno begitu kan ya. Coba kita tonton, ini menarik begitu. Salah satu pakar yang kemudian membicarakan bagaimana soal Roy Suryo begitu kan bisa saja gagal ditangkap begitu kan atau dijebloskan ke penjara begitu. Kenapa? Karena prosedurnya dianggap cacat formil dan sebagainya. Coba kita dengarkan apa yang disampaikan Refli Harun dan Agroseno seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian dan juga channel-channel lainnya, ada Langkah Update, ada Abdul Ghafar Sengaji, ada Roy Suryo Official, ada Agroseno Tribrata. Dalam kesempatan ini kita akan mengkaji, mengomentari pengumuman atau menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Iman Imanuddin, yang menjawab pertanyaan wartawan pada sesi-sesi akhir dari press conference yang tidak dimaksudkan untuk membahas masalah kasus Roy Suryo dan Dr. Tifa, mengatakan bahwa pemberkasan sudah selesai, kemudian yang dimintakan untuk dilengkapi sudah lengkap. Target. Nah, itulah yang kemudian disampaikan oleh oleh Refli Harun begitu kan. Ya, ini kan sebenarnya ada wartawan yang menanyakan soal P21 begitu. Tapi ya menurut Polda Metro Jaya tadi begitu kan ya mengatakan bahwa tidak pernah menyinggung soal P21. Cuma dia mengatakan bahwa berkas itu sudah dilimpahkan ke kejaksaan begitu kan DKI Jakarta begitu ya. Tapi kita lihat saja menurut Agroseno begitu kan sebagai ex Wakapolri yang membeberkan sejelas-jelasnya bisa saja yang terjadi begitu kan ya yang terjadi restoratif justice yang kemarin yang diberikan kepada Egy Sujana, yang diberikan kepada Roy Suryo begitu kan ya dan Damai Hari Lubis begitu kan ya. Dalam satu laporan polisi atau LP begitu, maka secara hukum ya perkara tersebut sudah dianggap selesai karena sudah memberikan RJ kepada salah satu calon begitu ya, kepada salah satu tersangka, dan disitulah kemudian dianggap bahwa ini adalah cacat formil. Lah, menurut Agroseno begitu mengatakan bahwa ini tidak terjadi pada perorangan melainkan melekat pada LP yang menjadi dasar perkaranya. Artinya secara keseluruhan begitu. Kenapa ini nampaknya RJ seperti ini nampaknya
tidak berlaku kepada Roy Suryo dengan kawan-kawan mereka? Ada apa? Kan orang pasti menanyakan itu begitu. Padahal ini dianggap menyalahi aturan dan sebagainya. Coba kita dengarkan lagi. Tidak bicara P21 tapi bicara hal lainnya. Nah, saya harus membacakan persis yang dia omongkan itu sebagaimana dicatat oleh Roy Suryo tadi adalah sebagai berikut. Coba kita lihat, ada nggak di Roy Suryo punya ini. Nah ini ya, ini yang dikatakan oleh Iman Imanuddin menjawab orang lain, menjawab wartawan, dan kemudian oleh media itu diangkat sebagai leadnya, sebagai pemberitaan utamanya. Kata-kata dia gini, bahwa alhamdulillah jaksa sampai dengan hari ini sudah menyatakan bahwa berkas perkara yang kami kirimkan ke Kejati DKI tidak memerlukan lagi pemenuhan atas kekurangan-kekurangan yang kemarin sudah kami penuhi, ujar Iman kepada wartawan Selasa. Sehingga kami saat ini sedang berkoordinasi untuk melimpahkan pertanggungjawaban barang bukti dan para tersangka tersebut, kata Iman. Jadi itu yang dia katakan, bahwa jaksa tidak lagi meminta kelengkapan, tidak melakukan lagi pemenuhan atas kekurangan-kekurangan yang kemarin sudah kami penuhi. Nah, pertanyaan saya ke Pak Ugro adalah pertanyaan awal ya, lazim tidak polisi mengumumkan P21 seperti ini, terutama untuk kasus yang menyedot perhatian publik, di mana hanya menjawab pertanyaan dan tidak dimasukkan press conference untuk itu. Silakan, ini kelaziman saja dulu, bukan soal benar dan salah. Nah, inilah ya apa yang kemudian disampaikan oleh Refri Harun. Banyak pertanyaan-pertanyaan. Ini kok bisa begitu kan? Polisi misalnya mengumumkan soal P21 begitu kan. Tapi secara hukum ya saya melihat bahwa ya apa yang disampaikan oleh Budi sebagai Humas Polda Metro Jaya tadi begitu tidak pernah mengatakan P21 itu diumumkan begitu kan. Tapi dia berkas ini tidak lagi membutuhkan begitu kan ya bukti-bukti yang ada. Dia mungkin ya kejaksaan sudah oke ya untuk melanjutkan di persidangan, tapi ini yang dinanti-nanti begitu. Biar apa? Biar Jokowi itu menunjukkan ijazahnya. Jadi memang benar bahwa bukan polisi yang kemudian menyampaikan P21 itu, tapi kan kejaksaan begitu. Tapi melihat dari perkara ini kan Polda Metro Jaya tadi mengatakan tidak ada soal P21, cuma dia mengatakan berkas itu sudah lengkap dan sebagainya begitu. Tunjukkan tolong ijazahnya nanti. Ini akan semakin orang akan semakin semakin penasaran begitu soal apa yang kemudian disampaikan bahwa hukum ya. Kalau tetap lanjut bagaimana apa kata pakar hukum dan sebagainya begitu. Ini kan pasti akan kelihatan ya mana yang kemudian yang mau dilanjutkan atau mana yang kemudian dihentikan. Coba kita dengarkan ya apa yang kemudian disampaikan ex Wakapolri ya Okroseno ini begitu kan, sudah dia memaparkan secara detail begitu kan ya bahwa memang perlu klarifikasi yang sangat matang begitu kan, biar tidak miskomunikasi dan sebagainya begitu. Artinya hukum ini kan apakah benar-benar Roy Suryo ini akan ditahan atau tidak begitu. Coba kita tonton seperti ini. Terima kasih. Jadi memang di luar kelaziman pejabat kepolisian menyatakan di luar forum yang seharusnya dilaksanakan secara khusus, ya kan? Ini perkara yang menyita perhatian publik, yaitu pada akhir-akhir pertemuan tersebut dengan beberapa media, kemudian ada pertanyaan menyatakan bagaimana tentang P21 Roy Suryo dan kawan-kawan. Ya. Dinyatakan pihak kejaksaan sudah menyatakan tidak perlu lagi untuk melengkapi permintaan jaksa terhadap berkas perkara tersebut. Ya. Tidak ada kata-kata P21. Ini penegakan hukum itu harusnya ada kepastian hukum di situ. Jadi bagi saya seharusnya menunggu resmi surat dari kejaksaan yang menyatakan P21. Oral-B memilih sikat gigi yang tidak tepat.
Nah, itulah yang kemudian disampaikan oleh Ogroseno begitu kan. Jadi pada akhirnya orang-orang kan akan terus membicarakan yang namanya P21 itu begitu kan. Kan sudah saya sudah saya sampaikan beberapa kali begitu bahwa eh, Geng Mulyono begitu kan ya, Geng Solo ini lagi menunggu begitu kan ya untuk Roy Suryo ini P21 begitu. Dan saya kira ini langkah di mana orang-orang akan bagi Geng Solo begitu kan mungkin lagi ngumpul atau bagaimana begitu kan ya, agar P21 pihak Polda Metro Jaya atau pihak polisi begitu kan ya mengatakan P21. Secara tidak langsung dia sudah berkesimpulan bahwa Roy Suryo mau ditahan. Padahal masih belum begitu kan. Ya masih belum. Dengan apa yang kemudian disampaikan Ogroseno tadi begitu kan bahwa belum ada kata-kata untuk P21 itu kabarnya. Tapi para termul-termul itu sudah kegirangan sekarang ini. Sudah mau mengatakan bahwa Roy Suryo ini akan ditahan atau bagaimana begitu. Coba kita dengarkan lagi ya. berarti berkas nyatakan lengkap seperti itu. Nah kalau belum ada, nah pernyataan jaksa ini apakah dapat dianggap sebagai P21? Pernyataan di reskrimum. Iya, kalau misalnya jaksa hanya menyatakan secara ya dengan kata-kata saja, ucapan saja, atau secara oral dikatakan bahwa sudah menyatakan itu dalam bentuk lisan atau tertulis. Jadi kalau dalam bentuk lisan, saya rasa itu bukan pernyataan P21. Kemudian kalau memang belum ada P21 resmi dari pihak kejaksaan, kenapa harus berkoordinasi untuk segera melimpahkan penyerahan tahap 2, pelimpahan tahap 2, yaitu menyerahkan bukti dan tersangka. Nah, itulah yang kemudian ya lagi diperdebatkan begitu soal P21 ini begitu kan. Kalau hanya melontarkan pernyataan secara lisan, secara tulisan begitu kan, masih belum menyampaikan P21 secara real begitu kan. Tapi waktu yang kemudian kita nantikan begitu ketika kejaksaan sudah mengumumkan P21 di situ benar-benar mengumumkan begitu kan. Tapi kalau masih hanya bentuk tulisan ya belum 100%, tapi kan orang-orang yang tersangka itu kan seharusnya kan dibawa dan kemudian diperiksa lagi begitu kan ya. Tapi banyak yang sudah berkomentar begitu kan ya di berbagai di berbagai platform ada yang mengatakan begini, Roy Suryo batal ditangkap ya. Ex Wakapolri menegaskan bahwa jika telah terjadi restoratif justice di dalam satu laporan, maka secara hukum perkara tersebut dianggap selesai. Ini, jika masih ada pihak lain yang ingin proses terkait kasus yang sama, maka pelaporan harus membuat LP baru sebagai dasar hukum untuk melanjutkan proses yang ada. Dan ini yang kemudian disampaikan oleh Ogroseno tadi begitu kan, ya bahwa kalau memang ada nuansa-nuansa yang kemudian nuansa-nuansa hukum yang ada begitu, kalau sudah dapat restoratif justice ya yang satu LP itu begitu kan, itu kan semuanya kan harus dapat restoratif justice dalam artian bahwa hukum itu tidak dilanjutkan begitu. Nah, Roy Suryo begitu kan ada yang kemudian bakal ditangkap, bakal di penjara dan sebagainya. Tunggu dulu begitu kan. Ya, RJ ini masih diperdebatkan begitu kan ya. Apa yang kemudian disampaikan Ogroseno tadi begitu bahwa ya bukan kejaksaan yang kemudian yang menerbitkan berkas-berkas secara lengkap, tapi kan pihak kepolisian juga tidak berhak untuk mengatakan bahwa P21 masih nunggu kejaksaan begitu. Artinya apa? Artinya walaupun berkas itu diserahkan, tapi masih belum ada fix begitu kan ya, apakah kejaksaan itu sudah menerima atau tidak, sudah lengkap misalnya tidak begitu, tapi kan masih nunggu begitu dengan jumpa persnya nanti begitu. Coba kita dengarkan seperti ini. Saat di Taman Makam Pahlawan akhirnya banyak yang mengenal juga. Mereka bertanya bagaimana Mas Sugro tekan tentang masalah kasus ijazah bukan ijazah palsu ini. Oh, banyak sekali tadi ya. Pemirsa tadi banyak sekali ya. Luar biasa, udah mulai berani Pak orang-orang. Betul, ada buktinya itu nanti di Roy Suryo Channel ya. Orang-orang pada
nanya. Siap gitu. Ya. Lanjutkan. Ya. Bahkan yang berseragam pun udah mulai berani, Pak. Ya, Luar biasa. Jadi saya jelaskan bahwa masalah laporan Pak Jokowi pencemaran nama baik dan fitnah itu sebetulnya saya jamin 100%, tadi 99,9% Iya. bahwa RC SP3 dan Itu sudah menghentikan itu ya. Itu sudah menghentikan semua. Iya. Nah, itu sudah ini ex Wakapolri loh begitu kan ya, yang kemudian membicarakan itu begitu kan. Bayangkan, ini kan ada sesuatu hal yang kemudian kita pertontonkan kepada publik begitu, bahwa bisa saja penghentian hukum kepada Roy Suryo ini bisa dihentikan, bahkan dia jamin 99%. Karena apa? Karena ex Wakapolri Ogroseno ini begitu kan sudah berpengalaman begitu kan soal kasus-kasus seperti ini. Bisa saja nanti begitu kan ketika Polda Metro Jaya memberikan berkas-berkas atau limpahan kepada kejaksaan, maka kejaksaan mengatakan oh ini sudah selesai, artinya sudah diterima begitu kan. Itu belum tentu nanti apakah kejaksaan ini langsung menyetop soal memberhentikan soal berkas-berkas yang kemudian sudah disampaikan oleh Polda Metro Jaya tadi begitu kan, untuk untuk di P21-kan. Bisa saja P21 kata Ogroseno tadi bisa saja dihentikan. Karena apa? Karena restoratif justice itu sudah diberikan klaster kedua, di mana klaster kedua dan klaster pertama begitu, di mana diberikan kepada Damai Hari Lubis, diberikan kepada Ogroseno begitu kan ya. Terus kepada Rismon begitu. Terus kemudian kepada Egy Sujana. Nah, otomatis dari klaster pertama dan kedua ini kan sudah dianggap cacat formil begitu, dianggap bahwa laporan ya LP-nya di situ begitu kan ya sudah tidak lagi dilanjutkan. Kenapa sekarang ini berubah kepada personal? Nah, seharusnya karena yang personal itu satu kesatuan antara klaster pertama dan kedua, seharusnya ini kan sudah gugur begitu kan. Nah, ini apa yang disampaikan Ogroseno ini dijamin 100% begitu, 99% bahwa P21 itu tidak muncul begitu kan ya, atau diberhentikan. Coba kita dengarkan lagi. Jadi sesuai dengan pasal 24 ya, kuhp yang baru seharusnya itu tembusan masalah SP3 itu diberikan kepada para terlapor semuanya. Oke. Jadi tidak satu persatu semuanya. Jadi kalau ini dikaitkan dengan peraturan Jaksa Agung, ya sebetulnya perkara ini tidak bisa dilanjutkan sampai P21. Apalagi waktunya sudah melebihi ketentuan dan peraturan Jaksa Agung. Jadi berkas perkara penyerahan tahap pertama itu menurut peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia hanya 3 kali. Ya, kalau lebih dari 3 kali, pihak jaksa peneliti akan memberikan petunjuk kepada penyidik untuk segera mengambil langkah hukum yang tepat sesuai dengan hukum acara pidana. Jangan-jangan itu Pak Ugro dan Mas Refli. Jangan-jangan kata-kata dari Kombes Budi ini mengatakan surprise, itu surprise-nya dihentikan, Pak. Makanya ini surprise gitu kan. Ini uji coba untuk penegakan hukum karena kebetulan hukum acara pidana kita sudah berubah menjadi hukum acara pidana yang baru. Dan menurut pasal berapa? 361 huruf D, Mas Refli. Yang huruf D-nya. Nah, apabila perkara sudah dilimpahkan ke pengadilan tapi belum disidangkan, itu menggunakan hukum acara pidana yang sekarang ini yang baru. Nah, permasalahan sekarang kalau menggunakan hukum acara pidana yang baru, itu alat bukti nanti di sidang pengadilan ada 8. Oh, nggak cuma 5 lagi dulu. Bukan 5. Ya kan? Nah, bagaimana dengan berkas-berkas yang menggunakan hukum acara pidana yang lama hanya 5? Ya kan? Iya. Nah, di sini ini juga jadi masalah yang namanya boncos. Masalah baru ya. 8 atau mungkin ada lebih sedikit, saya lupa ya. Tapi lebih dari 5 lah. Nah, sini. Nah, ini pembuktian nanti akan sangat luar biasa nanti di depan sidang pengadilan kalau dipaksakan. Tapi saya yakin mudah-mudahan lah jaksa juga tidak bisa memaksakan diri untuk kompromi memaksakan perkara ini sampai P21. Nah, itu kan sudah jelas begitu kan. Ini yang berbicara ini adalah mantan Wakapolri ya.
Jangan sampai ada hal yang kemudian memaksakan untuk bagaimana Roy Suryo ini dapat P21. Kalau ini dipaksakan, bagaimana tentang pembuktian yang lama begitu? Seharusnya ini kan sudah gugur ya pembuktian yang lama kalau menggunakan pembuktian yang baru atau KUHP yang baru begitu. Kejaksaan juga punya undang-undang. Batas dari laporan ya dari LP yang diserahkan itu ya batasnya sudah lewat begitu kan. Artinya apa? Artinya bisa saja ya LP21 ini boncos. Bisa saja LP21 ini menjadi supres kepada Roy Suryo dengan kawan-kawan mereka. Jadi bukan lagi kemudian pihak kepolisian yang kemudian didesak untuk mengeluarkan P21, tapi kejaksaan. Nah, kalau memang kejaksaan memaksakan P21 dengan dengan LP yang baru, maka pembuktian itu harus ada syarat yang kemudian ya ada 8 pembuktian yang ada begitu. Itu akan semakin seru di pengadilan. Nah, lantas bagaimana nanti kejaksaan akan melimpahkan ke pengadilan begitu. Makanya Jokowi harus menunjukkan ijazahnya di pengadilan. Ini akan semakin akan menemukan titik temu begitu. Wajar kemarin itu banyak muncul spekulasi yang kemudian mengatakan nampaknya Jokowi sudah mulai menghindar ya dari pengadilan-pengadilan seperti ini. Kenapa mengatakan seperti itu? Kalau Jokowi ingin hanya memenjarakan Roy Suryo dengan kawan-kawannya begitu, dengan Dr. Tifa, dengan yang lain begitu, gampang, tunjukkan aja ijazahnya, selesai. Kalau dikatakan asli begitu kan, Roy Suryo berhak masuk penjara, kan itu logikanya. Kenapa harus masuk ke pengadilan, berbelit-belit, dokumen-dokumen ada 709 dokumen begitu kan ya. Terus kemudian masih sewa pengacara. Itu kan mahal, pengacaranya tuh bayar pengacara saja mahal. Itu buang-buang waktu kepada Jokowi satu sisi. Di mana nanti Gibran akan menghadapi tahun 2029 menghadapi Pilpres begitu kan. Itu kan semakin rumit seorang Jokowi. Ditambah lagi dengan kesehatan seorang Jokowi. Ini kan menjadi hal yang kemudian Jokowi terjebak dengan permainan-permainan atau manuvernya dari Roy Suryo dengan kawan-kawan mereka begitu. Itu pun kalau asli, ya bagaimana kalau palsu begitu kan? Itu akan semakin rumit, akan semakin diadili. Jokowi sudah tidak lagi kemudian mencabut laporan. Ini akan malu begitu kan, seumur hidup pasti malu begitu. Masa tiba-tiba mau cabut laporan misalnya, tiba-tiba mau beralibi sana sini, pada akhirnya kan orang pasti membicarakan soal itu begitu. Nah, apa yang disampaikan Ogroseno tadi begitu, bisa saja Roy Suryo ini batal ditangkap atau ditahan di situ begitu. Coba kita dengarkan lagi ya, karena ini harus pembuktian yang real begitu kan ya, atau pembuktian kesaksian kesaksian bagaimana ijazah ini benar-benar punya asli atau palsu begitu. Ya, ya kan di situ. Jadi KUHP ini juga memberikan manfaat sebaik-baik pada masyarakat, karena juga ada ketentuan dalam KUHP digunakan pasal yang menguntungkan bagi tersangka. Iya, lex favoris. Ya. Nah, setelah saya jelaskan segitu, ditanya bagaimana ke depan nanti masalah dugaan ijazah palsu. Ya, terus saya sampaikan bahwa dugaan ijazah palsu sebaiknya Presiden segera kalau tidak membentuk tim gabungan pencari fakta, diberikan difasilitasi untuk ditemukan semua pihak. Nah, dan itu terbuka untuk publik jadi yang kita buktikan adalah dugaan ijazah tadi palsu atau tidak. Ya, kalau memang ditemukan itu palsu, langkah selanjutnya kalau memang akan dipaksakan persidangan, berarti nanti diberikan pada jaksa untuk melakukan deponering. Ya, karena kita tetap kata menghormati beliau sebagai pernah jadi presiden ke-7 kan. Tapi proses politik kita serahkan DPR atau MPR sih. Seperti itu. Tapi nggak palsu kok Pak katanya. Nggak ada. Oh, kalau bukan cuma palsu, nggak ada kata Bonato, Pak. Berarti nanti tim TGPF itu bukan mencari dugaan ijazah palsu atau asli, tapi dugaan ijazah ada atau tidak ada ya. Nah, berarti ada 4 tim nanti. Betul. Iya, satu mencari palsu, satu mencari tidak yang asli, satu mencari ada, dan satu mencari tidak ada. Bagaimana tidak semakin rumit seorang Jokowi begitu kan? Kalau nanti begitu seorang presiden membentuk tim pencari fakta
ya mencari apa namanya ijazah palsu, mencari ijazah asli misalnya, maka yang terseret itu adalah UGM. UGM harus mempertanggungjawabkan bagaimana apakah Jokowi benar lulusan UGM. Nah, kalau memang benar, kenapa seorang Jokowi begitu sebagai mantan presiden juga begitu kan, satu sisi UGM tidak pernah rasanya mengundang seorang Jokowi begitu kan, seperti reuni-reuni yang lain, seperti Anies Baswedan, seperti yang lain, kawan-kawan yang lain yang alumni UGM begitu kan ya. Tidak seperti itu begitu. Bahkan yang sering disering diundang itu Anies Baswedan ke UGM. Kenapa Jokowi jarang di situ? Saya yakin dan seyakin-yakinnya, masa di era seorang Jokowi lulus tahun 1985, masa orangnya sudah meninggal semua? Masa teman-teman kelasnya juga meninggal semua? Kalau memang kemarin ada kesaksian teman Jokowi waktu KKN, setelah ditanya, Jokowi itu dulu ya main gitar listrik katanya begitu kan. Setelah ditanya, di era tahun 1985 itu masih belum ada listrik. Artinya apa? Artinya kan orang-orang seperti ini bisa saja disebutkan ngaco begitu kan. Tidak mungkinlah main gitar listrik di situ, listrik belum masuk begitu kan. Ini kan menjadi pertanyaan besar. Kalau memang seangkatan dengan Jokowi mungkin masih hidup atau siapa. Tapi yang sekelas dengan Jokowi, saya kira pasti ada yang hidup. Umur Jokowi berapa begitu kan ya. Jadi pasti ada kesaksian di situ. Tinggal tunjukkan ijazahnya sama apa enggak. Nah, di situ kan ada pembimbingnya katanya Pak siapa lupa begitu kan ya, yang kemudian diundang ke UGM ya, lupa begitu, saya lupa begitu kan pembimbingnya itu. Tapi setelah ditanya begitu kan, apakah benar pembimbing Pak Kasmojo, maaf ya, Pak Kasmojo ini apakah benar pembimbing dari seorang Jokowi? Ternyata tidak begitu kan, ya tidak pernah membimbing seorang Jokowi. Nah, ketika diundang ke UGM Pak Kasmojo dengan Jokowi pada waktu itu, kabarnya Pak Kasmojo ini galak begitu. Nah, disitulah ada nuansa-nuansa yang mungkin Roy Suryo dengan kawan-kawannya akan mempertanyakan itu. Bahkan ya skripsinya pun begitu kan dianggap dianggap palsu oleh Roy Suryo dengan kawan-kawan mereka. Artinya ini harus ada tindak lanjut begitu kan untuk menemukan titik temu itu begitu. Coba kita lanjutkan lagi ya. Seperti ini. Ya. Memang itu kalau kata-kata Petro itu ada, tapi belum. tidak. Belum, tapi ada. Jadi mudah-mudahan sebelum tahun 2029 atau pemilu berikutnya persoalan dugaan ijazah palsu sudah ada kepastian hukumnya seperti itu. Lama banget. Katanya akhir April, katanya dulu akhir Maret, akhir Mei, wah mundur lagi Pak. Ya, makanya saya setelah saya baca semuanya, hukum acara pidana yang lama, hukum acara pidana yang baru, KUHP lama, KUHP baru, terus peraturan kepolisian nomor 8 tahun 2021, peraturan Jaksa Agung RI juga saya baca. Nah, ternyata masyarakat se-Indonesia harus tahu bahwa berkas perkara yang sudah diserahkan tahap pertama dari penyidik kepada jaksa itu maksimal hanya 3 kali. Nah, nggak bisa seenaknya. Karena begini, melebihi 14 hari saja. Itu yang dilakukan oleh penyidik kepada hasil penelitian jaksa itu dianggap berkas perkara tidak sah. Nah, ini mudah-mudahan jaksa bisa menegakkan peraturan jaksa seperti ini sehingga tidak ada yang main-main. Karena apa? Akibat dari hal-hal yang dibiarkan berlarut-larut tidak dihormati ini. Nah, ini itu adalah dalam hal wajib lapor. Wajib lapor habis Pak, kertasnya Pak. Wajib lapor ketentuan berapa hari. Nah, saya berharap ada peraturan kepolisian yang bisa melihat peraturan Jaksa Agung. Iya, betul. Dan hukum acara pidana. Kalau berkas perkara tadi penelitian 14 hari, penyidik melengkapi petunjuk jaksa dan jaksa 7 hari meneliti berkas yang dikirimkan oleh Polri, berarti 14 kali 3 itu ada 42 hari. Iya. 42 hari, kemudian jaksa 7 hari kali 21, jadi 63 hari. Maksimal jadi, itu. Wajib lapor itu maksimal adalah 63 hari. Nah, itu kan sudah saya kira sudah clear begitu kan. Kejaksaan itu punya hukum sendiri, punya undang-undang sendiri begitu. Kenapa kok seenaknya misalnya begitu laporan tidak kunjung masuk ke kejaksaan lalu kemudian ditolak, tidak ada lagi masanya lebih dari 14 hari, maka ini kan berhak tidak dilanjutkan begitu. Dianggap bahwa peraturan kejaksaan dianggap
bagi mereka begitu kan, bagi mereka kenapa tidak menghormati itu begitu. Ini ibaratnya sudah lambat. Ya sudah lambat di situ. Makanya Jokowi agak marah gebrak meja begitu ketika P21 ini tidak kunjung terbit kepada Roy Suryo. Ya, ini jangan dipaksakan lagi begitu kan. Kalau ini dipaksakan, saya yakin reputasi kejaksaan, reputasi kepolisian, ya saya yakin ya nanti di persidangan akan dikuliti habis begitu kan. Yang menjadi dampak itu justru stabilitas politik Prabowo begitu kan. Bagaimana hukum di era Prabowo kok seperti ini? Nampaknya hukum ini diatur oleh geng Solo, diatur oleh yang namanya Mulyono misalnya begitu kan. Kok diatur-atur? Itu pastinya spekulasinya begitu. Tapi kita tunggu saja ya. Karena banyak spekulasi-spekulasi yang muncul begitu kan ya. Tapi banyak sekali komentar-komentar dari netizen. Ini salah satunya ya. Mengatakan disarankan ya Pak Jenderal Oksiono untuk dorong untuk TGBF nih ya. Ya pasti ke DPR begitu kan. Ya Pak Okrosono ya harusnya menjadi Kapolri, pasti tuntas kasus ijazah ini. Para termul banyak belajar dari ya Purnawirawan Wakapolri supaya tidak menganggap dirinya paling benar. Kebanyakan pengacara adalah membela yang bayar, bukan bela kebenaran, apalagi loyalitas, loyalisnya. Ini banyak sekali komentar-komentar netizen. Ya, saya tidak bisa membacakan itu begitu satu persatu. Tapi yang terpenting adalah hormati kejaksaan. Kalau memang tidak ada alat bukti untuk memenjarakan Roy Suryo, ya mana bisa begitu kan? Ini yang kemudian terjadi hari ini begitu. Makanya Roy Suryo dengan kawan-kawan mereka hanya tertawa. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Honda Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.